Negara Tonga dikenal sebagai kepulauan yang ramah karena penyambutan yang ramah oleh penduduk setempat yang diberikan kepada Kapten James Cook pada kunjungan pertamanya di tahun 1773. Negara Tonga dikelilingi oleh laut, oleh karenanya banyak penduduk Tonga yang berprofesi sebagai nelayan dan dahulu mereka banyak mengkonsumsi ikan. Dalam banyak bahasa Polinesia, arti kata Tonga adalah selatan, seperti gugusan kepulauan paling selatan yang dari Polinesia pusat. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara kerajaan Tonga. Kerajaan Tonga adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Polinesia yang terdiri dari 177 pulau. Dari 177 pulau di negara Tonga, hanya 52 pulau yang dihuni oleh penduduknya. 70% populasi penduduk Tonga berada di pulau utama, yaitu Pulau Tonga Tapu. Negara Tonga yang secara umum terletak di kawasan Oseania, berbatasan laut dengan wilayah Samoa di sebelah selatan. Dan wilayah Tonga sendiri memiliki sekitar 2/3 perjalanan dari wilayah Hawaii dan dari wilayah Selandia Baru. Wilayah Tonga dibagi menjadi 3 kelompok utama, yakni Favahu, Ha'apai, dan Tonga Tapu yang memanjang sejauh 800 km dari utara ke selatan. Adapun pulau terbesar di wilayah Tonga ialah Pulau Tonga Tapu dan juga sekaligus menjadi tempat dari ibu kota negara Tonga, yaitu kota Nuku'alofa yang berada mencakup area seluas 257 km persegi. Secara geologis, Kepulauan Tonga terdiri atas 2 daerah, yakni daerah yang sebagian besar memiliki batu gamping dan daerah yang terdiri dari batu kapur. Luas wilayah negara Tonga ialah sebesar 750 km persegi dan tersebar di area yang setidaknya memiliki luas 700.000 km persegi di Samudra Pasifik bagian selatan. Sedangkan jumlah penduduk yang ada di negara Tonga ialah berjumlah 100.000 jiwa. Dan bahasa resmi di negara Tonga ialah bahasa Tonga dan bahasa Inggris. Sistem pemerintahan yang digunakan di negara Tonga ialah sistem pemerintahan monarki semi-konstitusional, yang dimana kepala negaranya adalah seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya ialah seorang perdana menteri. Wilayah kekuasaan negara Tonga sendiri membentang lebih dari 8.000 km dari garis utara ke selatan, atau sekitar sepertiga jarak dari negara Selandia Baru ke Pulau Bugil milik negara Tonga. Negara Tonga sendiri berdekatan dengan beberapa negara atau pulau yang diantara lainnya ialah di barat laut berdekatan dengan Kepulauan Fiji dan Pulau Wallis dan Futuna. Sedangkan di bagian timur laut berdekatan dengan negara Samoa dan di bagian timur berdekatan dengan negara Niue. Kemudian di bagian barat daya berdekatan dengan wilayah Kermadec, yaitu bagian dari negara Selandia Baru. Lalu di bagian barat berdekatan dengan Kaledonia Baru milik negara Prancis dan negara Vanuatu. Mayoritas penduduk di negara Tonga ialah menganut agama Kristen, yaitu dengan populasi 98.900 jiwa atau dengan persentase 98,9%. Lalu ada juga yang menganut agama Hindu, yaitu dengan populasi 100 jiwa atau dengan persentase 0,1%. Dan yang terakhir ada juga yang menganut agama Islam, yaitu dengan populasi 100 jiwa atau dengan persentase 0,1%. Orang Polinesia menemukan dan menetap di pulau-pulau ini sekitar 500 sebelum Masehi dalam migrasi panjang mereka melintasi Pasifik Selatan. Sekitar tahun 950 Masehi, menurut mitos, dewa Polinesia tertinggi yang dikenal di sini sebagai Tangaloa turun ke Tonga Tapu dan menjadi ayah dari seorang gadis Tonga yang cantik. Kemudian putra mereka yang bernama Aho itu menjadi Tui Tonga pertama, yaitu Raja Tonga, dan meluncurkan salah satu dinasti terlama di dunia. Tui Tonga memerintah dari desa Niutoua di sudut barat laut dari Tonga Tapu.
Kemudian mereka pindah ke Lapaha di tepi Laguna bagian dalam pulau itu sekitar 800 tahun yang lalu untuk memanfaatkan tempat berlabuh yang lebih aman untuk perang dan memperluas kerajaan mereka hingga Fiji dan Samoa. Seiring waktu, Tui menjadi lebih besar seperti boneka dan kekuatannya tersebar di antara beberapa kepala suku yang dimana semuanya adalah keturunan asli dari Tui asli. Selama berabad-abad, para pemimpin saingan tampaknya berhenti untuk berperang di antara mereka sendiri dan hanya cukup lama untuk berperang di Fiji dan Samoa. Kemudian para kepala suku bertempur di tahun 1798 ketika misionaris dari London Missionary Society mendarat di Lifuka dan Hapai. Dua misionaris tewas pada saat itu dan sisanya melarikan diri ke Sydney meninggalkan Tonga. Meskipun penjelajah Belanda telah melihat Tonga pada abad ke-17, tetapi para misionaris mengetahui pulau-pulau tersebut dari kunjungan Kapten Inggris yang bernama Samuel Wallis, James Cook, dan William Blake pada akhir tahun 1700-an. Selama pelayaran ketiganya pada tahun 1777, Kapten Cook dijamu di Lifuka oleh seorang kepala suku yang kuat bernama Finau I. Cook sangat terkesan dengan pertunjukan keramah tamahan ini sehingga dia menamai grup Hapai dengan Friendly Island, yaitu semboyan kerajaan modern. Namun tanpa sepengetahuan Cook, Finau I dan rekan-rekannya tampak telah berencana untuk membunuh dia dan krunya. Tetapi mereka tidak dapat sepakat di antara mereka sendiri untuk bagaimana melakukannya sebelum penjelajah hebat itu berlayar pergi. Lalu Kapten Blake dan HMS Bounty mengunjungi Lifuka pada tahun 1789 setelah mengumpulkan suku di Tahiti. Namun sebelum dia meninggalkan perairan Tonga, terjadi pemberontakan terkenal di dekat pulau Ha'aveh di kelompok Ha'apai. Sekitar 20 tahun kemudian, kepala Finau II dari Lifuka menangkap sebuah kapal Inggris yang bernama Port-au-Prince dan mencuri semua senapan dan amunisinya serta membakarnya dan secara brutal membantai semuanya kecuali satu awaknya. Korban yang selamat itu adalah seorang warga London yang berusia 15 tahun yang bernama Will Mariner. Dia menjadi favorit kepala suku, menghabiskan beberapa tahun tinggal di antara orang-orang Tongans dan kemudian menulis laporan 4 jilid tentang pengalamannya. Dia menceritakan tentang bagaimana orang Tongans salah mengira 12.000 koin perak di Port-au-Prince sebagai benda permainan yang mereka sebut paangans. Lalu kedatangan misionaris Welayan di Lifuka pada tahun 1820 bertepatan dengan kebangkitan Taufa Ahau, seorang kepala suku yang menjadi Kristen pada tahun 1831. Dengan bantuan mereka, ia memenangkan serangkaian perang domestik. Dan pada tahun 1845, dia telah menaklukkan seluruh Tonga dan menyatakan dirinya sebagai Tui Tonga yang baru. Kemudian, Taufa Ahau mengambil nama Kristen dan menjadi nama Raja George I dari Tonga. Pada tahun 1862, ia mengangkat kepala bawahannya menjadi bangsawan. Tetapi ia juga membebaskan rakyat jelata dari kerja paksa dan menerapkan kebijakan untuk memberikan setiap laki-laki dewasa sebidang kebun di pedesaan dan sebidang tanah rumah di kota. Dia menciptakan Dewan Penasihat atas pilihannya sendiri dan mendirikan majelis legislatif yang terdiri dari perwakilan bangsawan dan rakyat jelata. Sistem ini dibuat berdasarkan konstitusi pada tahun 1875 yang masih berlaku sampai sekarang. Majelis tersebut sekarang dikenal sebagai parlemen. Raja George I meninggal pada tahun 1893 pada usia 97 tahun. Dengan demikian mengakhiri pemerintahan selama 48 tahun. Kemudian cicitnya yaitu Raja George II memerintah selama 25 tahun ke depan dan paling diingat karena menandatangani perjanjian dengan Inggris Raya pada tahun 1900 yang menyerahkan urusan luar negeri Tonga ke negara Inggris dan mencegah gangguan lebih lanjut di Tonga oleh kekuatan kolonial barat, yang akibatnya kerajaan Tonga tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lalu Raja George II digantikan pada tahun 1918 oleh putrinya yang bernama Ratu Salote. Selama 47 tahun berikutnya, Ratu Salote dengan berhati-hati melindungi rakyatnya dari pengaruh barat, bahkan sampai tidak mengizinkan hotel modern dibangun di kerajaan.
Namun dia menjadi perhatian dunia pada tahun 1953 ketika dia berkuda dengan telanjang kepala di tengah hujan lebat yang membasahi parade penobatan Ratu Elizabeth II di London. Hal itu dia lakukan hanya untuk mengikuti kebiasaan Tonga untuk menunjukkan rasa hormat kepada bangsawan dengan tampil terbuka di kehadiran mereka. Dia kemudian menjadi tuan rumah Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip di Nuku'alofa. Ratu Salote meninggal pada tahun 1965 dan digantikan oleh putranya yaitu Raja Taufah Ahau Tupou IV. Kemudian di usia akhir 40-an, dia mulai membawa Tonga ke dunia modern dengan dalih menampung tamu-tamu penting yang diundang ke upacara penobatannya yang dijadwalkan pada 4 Juli tahun 1967. International Deadline Hotel dibangun di tepi laut Nuku'alofa dan Bandara Fua'amotu di Tonga Tapu ditingkatkan kemampuannya untuk menangani pesawat jet. Pariwisata juga telah tiba di wilayah ini meskipun dengan sangat sederhana. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.